Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu, saya memberikan sebuah tema menjadi penolong. Bapak Ibu sudah menjadi penolong? Halo? Bapak Ibu sudah menjadi penolong? Loh, kok diam saja? Yakinkan, katakan sebelah kanan kiri, aku sudah menjadi penolong. Baik. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang menghadapi krisis bersama dengan Yesus. Siapapun kita, setiap orang pernah menghadapi apa yang namanya krisis dalam hidup. Entah itu krisis rohani, entah itu krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan lain-lain. Nah, orang Kristen yang takut akan Tuhan dan setia melakukan firman-Nya tidak akan luput juga dari krisis. Bahkan mungkin mereka menghadapi lebih banyak krisis karena harus melawan godaan dosa. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu tentang paku. Ya. Ketika paku ditancapkan, paku mana yang terus dipalu? Apa ketika kita menancapkan kepada ke suatu benda, ke kayu, ketika kita tancapkan paku itu, nancep, ya. Kemudian kita pukul menjadi bengkok. Kita kemudian mencoba kepada satu lagi kita paku. Ternyata ketika yang satu yang kita paku, itu terus. Bapak Ibu, mana yang kita mau lakukan? Apakah kita akan pakuan itu akan kita berikan kepada yang sudah mulai lentur, sudah mau belok? Tidak. Kita akan terus maku kepada paku yang tegak. Terus sampai dia tertahan. Orang Kristen, orang percaya yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, seperti paku yang terus ditumbuk sampai dia dalam. Tapi yang dibengkok tidak perlu dipaku. Nah, ketika kita menghadapi yang namanya krisis, ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri seseorang. Yang pertama, bisa orang tersebut menyerah, ya. Bisa orang tersebut menjadi terpuruk, dan bisa jadi orang tersebut menyalahkan orang lain. Yang kedua, ketika seseorang mengalami sebuah krisis, bisa terjadi juga orang tersebut menjadi bangkit, ya, menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada dua kemungkinan yang terjadi ketika kita mengalami sebuah krisis seperti ini. Saya percaya ketika kita mengalami seperti ini, kita pingin bikin apa? Kita tetap menjadi Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang Kristen
punya mental payah daripada orang-orang dunia. Kita sering membaca, kita sering mendengar berita tentang orang-orang dunia yang notabene tidak percaya kepada Yesus. Dia menghalalkan segala cara untuk bangkit dari krisis. Ya. Mereka mau berjuang, mereka mau berjerih lelah, jatuh bangun, tidak malu, merintis usaha yang dari nol. Itu orang dunia. Bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus? Bagaimana kita orang-orang Kristen? Apakah kita punya mental yang payah dibanding daripada orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Yesus? Pujian kita selalu membawa kita mengatakan kepada setiap kita, Yesus adalah Raja. Kita adalah anak-anak Raja. Tetapi ketika kita mengalami sebuah krisis, Bapak Ibu, kita tidak ubahnya seperti kalah dengan orang-orang dunia. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ketika terpuruk, kita memilih sesuatu keadaan yang terpuruk, kita mengasihi diri, kita mengurung diri, kita menyalahkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Raja kita, Allah kita. Kenapa? Sebab orang yang mengenal Allah akan bertahan, akan berusaha bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, krisis mestinya membuat kita orang percaya itu menjadi lebih kuat. Ya. Lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Dan lebih lagi beriman. Seperti paku tadi. Kalau sudah paku bengkok, tidak akan ada yang maku. Tetapi engkau yang semakin kuat, engkau akan semakin didalamkan. Seperti ada cerita Bapak, ketika melempar sesuatu di sana begitu. Ya, dia berkata, lu sama dengan saya, ngapain lempar-lemparan? Lu temanku, ngapain kamu di sini lempar aku? Ya, tidak. Justru paku yang kuat akan terus dipaku supaya semakin dalam. Mari kita membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 16 ayat 24 ayat 27. Saya membacakan demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas, ya. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah
menjanjikan kehidupan yang lebih enak saat kita menjadi pengikutnya. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti lagu gimana tuh? Tak pernah janji langit selalu biru, ya, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji langit biru kepada kita umat-umatnya, tetapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Ya. Menyangkal diri dan memikul salib adalah bagian dan kesediaan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu, salib itu adalah lambang penderitaan. Ya. Ketika engkau mengalungkan di lehermu gambar salib, itu lambangnya adalah lambang penderitaan, lambang kesusahan. Ya. Segala sesuatu yang tidak enak bagi daging, termasuk di dalamnya apa yang namanya krisis. Saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini, yang menggoyahkan segala sendi-sendi aspek dalam kehidupan kita, ya, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bergereja, kita menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang kuat, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, hari ini saya ingin secara khusus mengajak kepada setiap kita untuk belajar dari beberapa tokoh Alkitab, di mana imannya, perjuangan mereka yang luar biasa untuk bangkit dari yang namanya krisis. Mereka pun, para tokoh-tokoh Alkitab, sama dengan kita, mereka juga manusia. Mereka sama seperti kita. Tetapi imannya luar biasa. Perjuangan mereka luar biasa. Mari kita akan belajar satu tokoh yang tidak asing bagi kita, yaitu tentang Ayub. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam pasal Ayub pasal pertama dan pasal yang kedua. Nah, di dalam kitab Ayub pasal pertama dan pasal yang kedua, apa yang dialami oleh Ayub itu sebuah contoh ekstrim, ya, krisis hidup, sangat ekstrim, sangat radikal, kira-kira begitu. Nah, dalam kisah di situ Bapak Ibu, dalam suatu hari Ayub itu kehilangan segalanya. Ke-10 anaknya tewas, ya, tertimpa dengan reruntuhan rumah akibat angin ribut. Dibaca seperti itu, ya. Kemudian sebagian ternaknya tersambar oleh api dari langit. Sebagian lagi dirampok. Para pelayannya dibunuh. Tidak hanya apa yang dia miliki, tetapi Ayub, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, dia terkena barah kulit di sekujur tubuhnya, jijik. Karena tahu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam kisah di situ, Tuhan berani, ya, menerima tantangan daripada iblis untuk mengambil hartanya, untuk mengambil kesehatannya, mengganggu kesehatannya, dan semua anaknya. Tuhan tahu kemampuan daripada Ayub, sehingga Tuhan izinkan, silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat, kita bisa mencoba merenungkan apa yang sedang dialami oleh Ayub pada waktu itu.
Alangkah sengsaranya. Ya, hartanya tidak ada, anaknya juga tidak ada, tinggal istrinya. Tapi sayangnya, istrinya yang ada seperti orang gila. Di tengah-tengah sebuah keburukan, dia tidak sungguh-sungguh menjadi seorang yang baik, yang menolong, yang memberikan sebuah kekuatan, semangat. Tetapi justru istrinya mengatakan, minta kepada Ayub supaya dia meninggalkan segala kesalehannya, rasa takutnya di hadapan Tuhan. Orang gila kira-kira seperti itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, orang itu untuk orang gila. Ya. Itu yang dilakukan istrinya. Bapak Ibu, Ayub yang dulunya banyak sahabat-sahabatnya, karena mungkin dia orang kaya. Banyak orang yang mendekati mendekati dia. Tetapi sekarang dengan kondisi yang dia alami, dia dikucilkan. Jijik datang kepada dia. Tetapi yang luar biasanya, Bapak Ibu memberikan sebuah kesaksian, Alkitab memberikan kesaksian, Ayub tetap sujud menyembah. Ayub tetap memuji Tuhan. Itu kesaksian Alkitab. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita berharap, saya juga berdoa, tidak ada di antara kita yang mengalami satu krisis yang ekstrim seperti Ayub ini. Tak perlu kita membayangkan atau mengalami hal-hal yang seperti apa yang Ayub alami, mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Bapak Ibu, hal yang seperti ini bisa terjadi tengah-tengah kehidupan setiap kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan karena di masa pandemi. Tidak hanya saudara, tetapi banyak di belahan dunia ini yang mengalami sama, yang kehilangan pekerjaan. Ya. Yang mengalami musibah kemalingan, ada yang hilang hartanya, dirampok dan sebagainya. Kalau kita lihat berita, Bapak Ibu, tidak para pelaku kejahatan itu tidak segan-segannya. Banyak anak muda yang berani nebas. Ya. Ada yang mungkin gagal. Mungkin anak muda yang putus cinta. Atau mungkin ada orang yang ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang terkasih. Semua itu bisa melemahkan akan iman kita. Kita menjadi orang yang murung. Kita menjadi orang yang takut berbicara. Kenapa? Karena selalu kita melihat kepada diri kita. Kita tidak berani menyatakan sesuatu kepada orang lain. Ya. Bapak Ibu, ketika mungkin dalam kehidupan kita tidak bagus, ada sesuatu yang ajarkan, jangan seperti keluarga, jangan seperti aku. Ya. Tetapi orang lalu berkata berdiam diri, dia tutup mulut, diam begitu. Lemah, tidak semangat. Bapak Ibu Tuhan, kuncinya di sini adalah bagaimana menjalani semua dengan berserah penuh. Sebenarnya itu yang mau dikatakan, yang mau kita belajar dari Ayub di sini. Ya, berserah penuh. Dia mempercayai akan penyertaan Tuhan. Nah, tanpa rasa percaya, mudah bagi kita untuk marah. Ya. Mudah bagi kita untuk tergoda, mengambil jalan pintas. Akhirnya apa? Masalah yang terjadi justru akan mengganda, dan kemudian kita semakin jauh dari Tuhan.
ibadahnya begitu-begitu saja. Memangnya bagaimana? Di gereja sini gak ada mujizat. Ya. Kalau Bapak Ibu sehat itu gak mujizat. Ya. Maunya kalau Bapak Mai terbakar begitu, dalam switch, langsung jadi pulih. Itu mujizat. Ketika dia cerita, saya datang, dia cerita, dia nangis. Tapi orang kadang-kadang mengatakan ada sesuatu yang sifatnya seperti itu. It's okay ya. Tapi kalau engkau hari ini tidak terkampar, terpapar karena COVID. Apakah itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya gitu? Saya ke Bandung banyak ketemu orang, kemarin ketemu dengan Seleka yang mantan COVID. Saya berbicara di sampingnya, berbicara tentang pekerjaan, kerawang pekerjaan Tuhan. Saya bicara. Ulang istri saya, kalau saya sudah mulai begitu, istri dipegang. Ini suamiku demam atau gagak? COVID kan? Gak ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang diajarkan di sini? Mari kita menjalani dengan penuh berserah penuh, mempercayai penyertaan Tuhan. Ya, kalau tidak, Bapak Ibu, semakin kita menjadi lemah, semakin kita mulai menjauh. Kalau ada masalah sedikit, udahlah. Kalau gak dikirimi uang, lebih baik pulang kampung. Mulai mengenang, seandainya dulu aku nikah sama si Budi itu, mungkin hidupku tidak seperti sekarang ini. Anaknya sudah 2, 3, 4, 5, mulai kembali seperti itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rahasia Ayub di sini adalah memampukan melalui krisis hidup. Apa itu? Dia tetap berjalan seperti koridornya. Apa yang menjadi bagiannya, itu yang dia kerjakan. Sehingga ketika krisis pun melanda yang ekstrim di dalam kehidupannya, dia bisa melewati, dia bisa menjadi seorang pemenang. Yang kedua, tokoh yang kedua, mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 4-12. Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 4-12. Hakim-Hakim 8, 4-12. Ya. Empat sampai 12. Saya bacakan dengan cepat ya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, ya, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah, Salmunah, raja-raja Midian. Tetapi apa jawab pemuka di Sukot itu? Sudahkah Zebah dan Salmunah itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Perkataan pemuka tadi. Ayat 7. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zebah dan Salmunah ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun, dan onak. Ayat yang ke-8. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmunah ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal di seluruh tentara. Orang-orang dari sebelah timur, banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang
yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Sebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai mereka. Apa yang dibicarakan di sini itu, Bapak Ibu? Ada sesuatu yang sedang terjadi, ada sesuatu yang dialami oleh orang Gideon ini. Ternyata Gideon sedang membutuhkan apa yang namanya logistik. Ya. Logistik. Nah, logistik penting kalau perang. Untuk berintis usaha, butuh logistik. Untuk membangun rumah, butuh. Kemarin saya pertemuan dengan Ibu Selika, proposal saya tadi. Satu kata setelah acara, saya pegang tangannya, saya mau minta dapat. Tapi duduk saya, apa itu? Saya dapat. Dia bilang, lalu bisa ada deh. Proposalnya saya kasih butuh dana untuk membangun logistik. Nah, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Gideon itu sangat dibutuhkan. Ketika dia akan melanjutkan sebuah pertempuran dan logistiknya sangat terbatas, dia mintalah kira-kira bantuan kepada tokoh-tokoh tetua, kira-kira begitu, orang-orang Sukot, dan juga orang-orang Penuel. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Dia tidak dapat. Justru bilang, memang mana musuhnya? Sudah ditangkap enggak? Kalau sudah, saya mendengar Bu Seleka ngomong nominal kepada saya rasanya berbesar hati. Tidak nunggu nanti kalau dia jadi bupati. Saya mendengar ada sesuatu yang memberikan sebuah pengharapan. Semangat! Kira-kira begitu. Walaupun belum tak. Penting ketika ditolak, ketika tidak mau diberikan bantuan. Bagaimana respon daripada Gideon ini? Apakah dia berhenti, stop? Tidak. Dibantu atau tidak? Kira-kira begitu. Aku akan maju terus mengejar musuh. Bapak Ibu, dan singkat cerita, dari kisah di situ, Gideon bisa memenangkan sebuah peperangan. Apa yang kita mau belajar? Di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat membutuhkan, sekalipun tidak ada sebuah dukungan, Gideon tidak pernah lelah. Kadang-kadang Bapak Ibu saya dengar, saya pernah capek, lelah. Sudah dibegini, tapi seperti nggak bisa kuat. Sebenarnya ingin mundur. Itulah kira-kira beratnya tantangan bagi kita sebagai orang tua kepada anak, sebagai seorang gembala kepada jemaat. Bagaimana seorang pemimpin kemudian loyo ketika mengalami sebuah krisis. Ya, tapi Bapak Ibu, Gideon tidak seperti itu. Gideon sungguh-sungguh luar biasa tidak mau menyerah. Sekalipun dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang kelaparan, dia dan pasukannya terus berjuang. Akhirnya, endingnya, dia bisa membinasakan
semua musuhnya. Bapak Ibu, dengar. Kalau saat ini saudara enggan untuk bangkit dalam situasi yang krisis, engkau tidak berani mencoba melangkah. Engkau yang tidak, anak muda yang tidak berani melamar kerjaan karena situasi seperti ini, atau mulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu, mungkin iya, tetapi ingat, saudara masih punya modal. Ya, apa itu? Tubuh, pengalamanmu, akal budimu yang diberikan Tuhan. Ketika krisis terjadi dalam kehidupan kamu, apakah kamu akan berdiam diri, kemudian hanya kamu menggerutu, menyalahkan dan sebagainya, atau hanya menopang tangan saja? Engkau punya tubuh, engkau punya pengalaman, engkau punya akal budi yang diberikan Tuhan kepadamu. Gunakan itu untuk mencari sebuah solusi. Jangan kemudian menambah sebuah keruwetan di tengah-tengah keluarga ketika krisis terjadi. Hanya apa yang terjadi sebuah perorangan, suami istri bertengkar, anak buas. Mari Bapak Ibu, mari kita carikan sebuah solusi. Jangan menyalahkan, jangan menginginkan solusi. Jangan berkata tidak bisa. Tuhan memberikan kita ini hebat, akal budi. Oleh kuasa Tuhan kita bisa mengubahkan satu daerah. Kalau kita sama dengan pada di sini, saya percaya begitu. Kalau saya mungkin letoy, ya sudahlah, pasrah. Kira-kira begitu Bapak. Bagaimana dengan itu? Kalau engkau sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, di mana saja kau dipercaya kau lemah, bagaimana kau orang yang kau pimpin? Orang yang di depan, engkau gak yakin dengan pujianmu kepada Tuhan. Tidak menyemangati kehidupan, bagaimana kau membawakan jemaat kepada Tuhan? Apa yang kita belajar? Gideon tidak pernah ada kata menyerah. Dia terus berjuang mencapai tujuan. Sebelum dia mati, sebelum kita dipanggil Tuhan, kita akan terus berjuang dan berjuang sampai apa yang menjadi mimpi kita itu bisa terwujud. Kalau tidak terwujud, biar nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi berikutnya akan yang meneruskan kita, pekerjaan kita di tempat. Bapak Ibu, saya selalu bermimpi dengan apa yang menjadi mimpi saya di tempat ini. Kalau saya naik ke atas Tuhan 20 tahun bisa menanamkan seperti itu di sini. Butuh 20 tahun, saya sudah sekian. Apakah saya masih diberikan kesempatan untuk ada sebuah kerinduan untuk membangun? Belum lagi dihadapi dengan krisis secara pribadi. Ada banyak balik arah fokus. Kita lebih orientasinya kepada pribadi. Sudahlah biarkan nanti generasi yang tidak. Tidak menyerah. Terus berjuang. Pasti Tuhan akan menghargai dan membuat berhasil orang yang gigih.
dalam berusaha. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Kita tidak tahu krisis apa yang sedang Bapak Ibu alami di tengah-tengah keluarga dalam kehidupan. Tapi belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Jangan selalu berkata sulit. Itu sebuah kutuk yang kau ucapkan, yang kau doakan, yang kau katakan, dan itu akan terjadi. Mari bersama-sama kita menjadi umat-umat yang menang. Ya, ketika krisis sedang melanda. Mari kita akan belajar bersama-sama. Biar ketika kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu sungguh-sungguh membakar roh, semangat, apapun yang sedang terjadi dalam hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.